Liang Chen terperanjat kaget ketika tiba-tiba Gu Yanchen membuka pintu toilet. Sesegera mungkin dia menutup kembali pundaknya yang terluka. Tindakannya ini jelas sangat aneh di mata Gu Yanchen, ditambah dia menolak keras ketika Gu Yanchen menawarkan bantuan untuk mengoleskan krim ke lukanya. Gu Yanchen jadi berpikir bahwa Xie Langchen adalah seorang wanita karena selama ini dia tidak pernah melihat Xie Langchen bertelanjang dada. Gaya berpakaiannya pun berbeda dengan teman-temannya yang lain. Pun dia belum pernah menjumpai Xie Langchen berada di toilet pria. Agar Gu Yanchen tidak semakin curiga, sengaja Xie Langchen tidak menggubris kata-kata Gu Yanchen. Tampaknya kecurigaan Gu Yanchen ini kepikiran oleh Xie Langchen. Di malam harinya, dia sampai bermimpi bermain-main dan bersenda gurau dengan kakaknya. Teringat jelas pula kata-kata terakhir kakaknya bahwa kayu bisa patah oleh tali dan air bisa menghancurkan batu. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan pelan-pelan. Yang terpenting kita bergerak memulai melakukan sesuatu demi meraih kesuksesan. Akhirnya Xie Langchen terperanjat bangun dari mimpinya ketika dalam mimpinya dia tiba-tiba melihat cahaya putih. Dia melihat kembali barang-barang kenangan kakaknya. Dan untuk menghibur dirinya, Xie Langchen duduk di luar asrama agar bisa melihat kakaknya yang berada jauh di atas langit. Dia pun teringat akan kata-kata Tan Xiaojun untuk tidak banyak tingkah agar teman-temannya tidak mengetahui identitas dia yang sebenarnya. Namun dia pun harus selalu waspada dan bersiap bahwa suatu saat nanti identitasnya akan ketahuan juga. Tiba-tiba Xie Langchen mendengar seseorang bermain harmonika. Ternyata orang itu adalah Shen Junshan. Dia dekati Shen Junshan dan mengajaknya berbincang-bincang. Dalam perbincangannya itu, tanpa Liang Chen duga, ada perkataan Shen Junshan yang persis sama dengan yang dikatakan oleh kakaknya, bahwa tali bisa mematahkan kayu dan tetesan air bisa menghancurkan batu. Yang terpenting kita harus bergerak untuk meraih kesuksesan. Keesokan harinya, para siswa berlatih menembak. Di sesi ini, Shen Junshan meraih nilai terbaik kedua. Huang Song di luar dugaan bisa meraih nilai sempurna, sementara Xie Langchen mendapat nilai yang tidak begitu memuaskan. Namun dia masih lebih baik daripada yang didapat oleh Gu Yanchen, di mana tidak ada satu peluru pun yang mengenai target. Selesai latihan ini, Xie Langchen mendapat kunjungan dari Tan Xiaojun yang memberitahukannya bahwa ayahnya di hari Minggu ini akan mengunjunginya. Xie Langchen yang sudah merubah penampilannya menjadi Xie Xiang menjemput ayahnya di stasiun. Ayahnya yang untuk sekian lama tidak berjumpa dengan putri cantiknya itu cukup terkejut melihat penampilan anaknya yang sekarang yang tampak lebih kurus, hitam, dan kusam. Ayahnya kemudian memintanya untuk bersiap-siap karena malam ini ia akan mengajaknya ke pesta perkumpulan para pedagang. Akhirnya, Xie Xiang dan ayahnya yang seorang kepala sekolah di Beijing tiba di pesta yang diadakan di kediaman keluarga Shen. Xie Xiang diajak oleh ayahnya untuk menemui beberapa orang penting, diantaranya adalah sang tuan rumah sendiri, yaitu Tuan Shen Tingbai. Melihat tuan muda Shen Tingbai, tentu saja Xie Xiang terkejut. Ditambah dia melihat Shen Junshan berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri. Xie Xiang mulai panik. Tiba-tiba dia usapkan roti tar di tangannya ke mukanya. Tentu saja dengan begini Tuan Muda Shen Tingbai tidak begitu mengenali wajahnya. Sialnya Tuan Muda Shen Tingbai malah menyuruh adiknya Shen Junshan untuk menemani Xie Xiang ke toilet wanita. Agar tidak ketahuan, Xie Xiang segera berlari sendiri ke toilet wanita. Sementara itu, Shen Junshan tetap mengikutinya di belakangnya meski dia sengaja ditinggal oleh Xie Xiang. Di dalam toilet, Xie Xiang kebingungan memikirkan cara bagaimana terlepas dari Shen Junshan. Sementara itu, Shen Junshan tetap berdiri di depan toilet wanita untuk mendampingi Xie Xiang sesuai dengan yang diperintahkan kakaknya. Sembari menunggu Xie Xiang, Shen Junshan menikmati tarian yang dipertunjukkan oleh kakaknya sendiri dengan putri wali kota Sun Quan. Sementara itu,
Kumanting yang berdiri sendirian menatap tuan muda Senting Bai yang tengah asik berdansa dengan putri wali kota dengan penuh kekesalan. Kesal bukan karena cemburu, tapi kesal karena diremehkan oleh 3 orang gadis yang berdiri di sampingnya. Menurut mereka, tuan muda Senting Bai pantasnya memang bersanding dengan putri seorang pejabat, bukan dengan seorang artis murahan dan tidak terkenal. 3 orang gadis ini memang sedari awal kedatangan Kumanting sengaja membuat masalah dengannya. Mereka terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Kumanting dengan terus-terusan merendahkannya. Kebetulan sekali Gu Yanchen, putra wakil gubernur, menawari Kumanting berdansa dengannya. Jelas tawaran itu ia terima untuk menjawab segala ejekan dari 3 gadis itu. Sementara itu, Xie Xiang yang masih di dalam toilet akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari toilet dengan cara mengendap-endap. Tapi akhirnya Shen Junsan menyadari tindakannya ini. Xie Xiang pun segera melarikan diri dari kejaran Shen Junsan. Tapi sayang, seusai turun dari tangga, tak sengaja dia menabrak seorang pelayan yang tengah membawa beberapa gelas, dan suara pecahan kaca dari gelas itu otomatis menarik perhatian beberapa tamu. Salah satu di antaranya adalah Gu Yanchen. Sialnya, Gu Yanchen langsung bertatapan muka dengan Xie Xiang. Menyadari keberadaan Gu Yanchen di pesta itu, Xie Xiang memutuskan untuk berlari keluar dari kediaman keluarga Shen. Di perjalanan pulang, Tuan Gu Zantong memperingatkan putranya agar tidak sekali-kali mencari masalah dengan keluarga Shen karena keluarga ini beberapa kali memiliki catatan hitam. Di dalam kamarnya, Gu Yanchen ternyata masih penasaran dengan sosok yang sebenarnya dari Xie Langchen. Apalagi setelah dia melihat sendiri sesosok gadis yang mirip sekali dengan Xie Langchen di pesta kemarin. Dan ternyata gadis itu juga bermarga Xie. Keesokan harinya, dia pun sengaja menabrak Xie Langchen di bagian dadanya. Dan benar sekali, refleks yang ditunjukkan Xie Langchen persis refleks seorang gadis ketika dadanya ditabrak seorang laki-laki. Kumanting merasa frustasi karena dia tidak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Tuan muda Senting Bai memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menjaga ketat kediaman Kumanting. Tapi dasar Kumanting, dia bisa saja mencari cara agar bisa keluar sesuai dengan keinginannya. Kali ini dia ingin syuting film di rumah bibinya. Untuk sampai di sana, dia harus menembus hutan belantara di mana wilayah itu sudah masuk ke dalam wilayah latihan Akmil Yeho. Pada saat yang sama, para siswa Akmil Yeho sedang melakukan latihan perang di lapang. Siswa dibagi dalam beberapa grup. Xie Langchen kebetulan berpasangan dengan Huang Shou, sementara Shen Junsan, Jiji, dan Gu Yanchen berada dalam regu yang sama. Tanpa diketahui Kumanting dan krunya, sekelompok orang Jepang suruhan Tuan Sato mengikuti Kumanting. Orang-orang ini memang ditugaskan untuk menghabisi Kumanting untuk memberi pelajaran pada Tuan Senting Bai. Kenapa? Alasannya jelas, persaingan bisnis antara keluarga Shen dan kelompok Tuan Sato. Di tengah hutan, Kumanting dan 2 asistennya berjuang lepas dari kejaran anak buah Tuan Sato. Mereka berlari dan berlari sampai akhirnya asisten wanita Kumanting tertembak kakinya. Menyadari yang dikejar adalah dirinya, Kumanting tidak mau mengorbankan asistennya. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk berlari sendiri lepas dari buntutan 2 asistennya. Para siswa kaget mendengar ada letusan peluru di tengah-tengah latihan luar mereka. Jelas itu menandakan ada orang luar masuk ke dalam wilayah mereka. Huang Song dan Xie Langchen memutuskan untuk berpencar guna mencari sumber suara itu. Terlihat Wenzong berjalan mengendap-endap sendirian. Dia pun penasaran dengan semak-semak di hadapannya. Setelah dilihat-lihat, ternyata gundukan semak itu adalah jebakan berupa lubang besar. Tak berapa lama, dia melihat Liang Chen tengah berjalan sendirian. Dia pun segera bersembunyi. Ketika Liang Chen berjalan mendekati gundukan semak-semak tadi, tanpa menunggu lama, Wenzong mendorongnya hingga jatuh ke lubang besar itu. Wenzong merasa puas karena dia telah membalas sakit hatinya karena pertengkaran di awal masuk Akmil dulu.
Tak ada suara atau pergerakan. Liang Chen pingsan di dalam sebuah lubang besar yang cukup dalam. Di lain pihak, Huang Song dan Zhu Yanlin disergap oleh Sun Jansen dan kelompoknya. Mereka mengira bahwa yang mereka hadapi adalah orang asing. Jin Jin pun heran kenapa Huang Song berjalan bersama dengan Zhu Yanlin. Di mana Liang Chen? Huang Song dan Zhu Yanlin pun menjelaskan bahwa mereka sama-sama terpisah dari pasangan mereka. Huang Song terpisah dari Liang Chen, sementara Zhu Yanlin terpisah dari Li Wenzhong. Gu Yanchen seketika bergegas mencari Liang Chen sendirian. Begitu mengetahui Wenzhong dan Liang Chen tidak ada kabar, Shen Junsan juga segera memerintahkan teman-temannya berpencar mencari Liang Chen. Di malam hari, di dalam lubang, Liang Chen akhirnya tersadar oleh guyuran hujan yang turun dengan lebatnya. Dengan susah payah, dia berusaha untuk keluar dari lubang itu. Ketika sampai di bibir lubang, dia terpeleset, tapi beruntung Shen Junsan datang tepat pada waktunya hingga dia berhasil meraih tangan Liang Chen, sehingga dia tidak jatuh kembali ke lubang besar itu. Shen Junsan dengan sekuat tenaga menarik tubuh Liang Chen ke atas. Sayangnya kaki Liang Chen terluka. Shen Junsan pun membantu membalut lukanya. Sementara itu, Gu Yanchen masih terus mencari-cari keberadaan Liang Chen meski hari sudah larut malam dan hujan turun dengan derasnya. Hujan pun reda, tapi dia belum menemukan keberadaan Liang Chen. Hingga pada suatu ketika dia melihat pergerakan mencurigakan di semak-semak. Dia pun perlahan-lahan mendekatinya dan tiba-tiba Kumanting muncul dari balik semak itu dan memukul Gu Yanchen dengan keras hingga membuatnya pingsan. Setelah selesai membalut luka Liang Chen, Shen Junsan menggendong Liang Chen dengan maksud agar mereka bisa lebih cepat kembali ke asrama. Liang Chen pun jadi teringat masa-masa di mana dia pernah digendong oleh almarhum kakaknya. Di lain pihak, Kumanting kesal dan menggerutu sendiri karena dia harus menggendong Gu Yanchen yang tengah pingsan. Dia benar-benar merasa tersiksa karena sangatlah berat menggendong seorang Gu Yanchen yang bertubuh tinggi besar sembari memakai rok dan sepatu hak tinggi. Huang Song dan teman-temannya terus berusaha mencari Liang Chen. Mereka berhenti dan bersembunyi karena mereka melihat dua orang asing dengan pergerakannya yang sangat mencurigakan. Huang Song pun menyergap keduanya dan berhasil menembak mati mereka. Shen Junsan seketika menghentikan langkahnya begitu dia mendengar suara letusan pistol. Dia meminta Liang Chen untuk diam di tempat yang dia tunjuk, sementara dirinya pergi melihat kondisi sekitar. Tak berapa lama, Shen Junsan melihat 3 orang asing. Tembak-menembak pun tak bisa terhindarkan lagi ketika orang asing itu melihat keberadaan Shen Junsan. 2 orang berhasil dilumpuhkan, namun yang ketiga berhasil lari menuju lokasi di mana Liang Chen berada. Orang itu hendak menembak Liang Chen, tapi beruntung Shen Junsan berhasil menembaknya terlebih dahulu. Gu Yanchen tersadar dia sudah berada di sebuah rumah tua. Sejenak dia mengamati rumah tua itu dan ternyata yang membawanya ke sana adalah Kumanting. Karena hanya berdua saja, mau tidak mau Kumanting mau diajak ngobrol oleh pemuda yang sangat dibencinya itu meski dengan berat hati. Gu Yanchen sempat menanyakan sebuah foto yang masih terpajang di sana. Menurut penuturan Kumanting, wanita dalam foto itu adalah bibinya yang merupakan saudara kembar dari ibu kandungnya. Di kantin akademi, Xie Langchen berjumpa lagi dengan Shen Junsan. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama di hutan. Shen Junsan pun menjawabnya dengan ramah sekali. Kumanting terlibat adu mulut dengan ayahnya karena dia memilih untuk tetap tidak mau bertunangan dengan Shen Tingbai. Karenanya dia harus keluar rumah. Malam itu dia meluapkan kesedihannya dengan minum-minum di sebuah bar tempat Tan Xiaojun bekerja. Tak lama kemudian muncullah Gu Yanchen yang membawa sebotol whisky di hadapannya. Karena Gu Yanchen enggan meladeni Kumanting, dia pun pindah meja. Melihat Kumanting sendirian, seorang pria yang tengah mabuk berat mengganggunya. Melihat ini, Gu Yanchen pun tidak tahan. Dia menghardik pria itu dan mengatakan bahwa Kumanting adalah miliknya.
Tindakan Gu Yanchen kali ini rupanya cukup membuat Kumanting terkesan padanya. Tan Xiaojun refleks memanggil Liang Chen dengan nama aslinya yaitu Xie Xiang, padahal di sampingnya ada Huang Shou. Jelas saja dengan lugunya Huang Shou mempertanyakan kenapa Tan Xiaojun memanggil Liang Chen Xie Xiang. Karena tidak tahu harus beralasan apa, Tan Xiaojun asal menjawab saja bahwa Xie Xiang adalah nama hewan peliharaan Liang Chen sekaligus nama panggilan akrab Liang Chen di rumah. Setelah Huang Shou pergi dari hadapan Tan Xiaojun dan Liang Chen sekali lagi memperingatkan Xiaojun agar berhati-hati. Dia harus tahu kapan harus memanggilnya Xie Lang Chen dan kapan harus memanggilnya Xie Xiang. Tak lama kemudian, Huang Shou mengajak Liang Chen untuk bergabung dengannya di meja yang sama dengan Kumanting dan Gu Yanchen. Kumanting bingung ketika Xiaojun memanggil temannya Liang Chen, padahal kapan hari ketika di restoran dia menyebutnya dengan nama Xie Xiang. Lagi-lagi karena bingung, Xiaojun menjawab tanpa berpikir bahwa di situ juga ada Huang Shou. Dia menjawab bahwa kapan hari itu adalah saudara kembar Liang Chen yang bernama Xie Xiang. Mendengar ini, Huang Shou tambah bingung karena alasan Xiaojun jelas berbeda dengan alasannya tadi. Gu Yanchen yang duduk di samping Liang Chen hanya senyum-senyum saja. Bagaimana tidak? Sebelumnya, dia sudah menaruh curiga akan identitas Liang Chen. Mendengar percakapan ini di mana satu sama lain tidak sinkron sama sekali, dia semakin yakin bahwa sebenarnya Xie Xiang adalah nama asli dari Xie Lang Chen sendiri. Setelah puas minum-minum, mereka pun memutuskan pulang. Karena sudah dalam keadaan mabuk berat, Liang Chen meminta Gu Yanchen untuk mengantarkan pulang Nona Kumanting. Sebenarnya Gu Yanchen keberatan, tapi karena yang menyuruh adalah Liang Chen, dia pun mau-mau saja. Kebetulan sekali di tengah jalan Gu Yanchen menyadari kehadiran sopir ayahnya. Langsung saja dia paksa Kumanting masuk ke dalam mobil dan meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke hotel tempat dia menginap. Ternyata tindakan Gu Yanchen yang tengil tapi heroik ini semakin membuat seorang Kumanting yang sombong terkesima pada seorang Gu Yanchen. Saksikan kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.